Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan TK Islam Karana Badung, yang kami hormati Ketua Komite TK Islam Karana, Ibu Guru TK Islam Karana, pengurus paguyuban, Ketua paguyuban beserta pengurus paguyuban TK Islam Karana beserta wali murid yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini, si pagi menjelang siang ya Maya, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya berterima kasih sekali atas kerawuhan ibu-ibu semua yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan desimilasi, penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Di sini untuk pemenuhan tugas saya, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 9, dan ini merupakan bagian dari modul 1.4. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke materi, supaya tidak tegang ya Ma, santai mawon. Semuanya benar. Kita yel-yel dulu. Mama ini kalau sudah hafal yel-yel TK Karana, ibu-ibu guru semuanya pasti semangat. Ayo bersama-sama ke ibu-ibu semuanya. TK Islam Karana. Yes, yes, oke, oke. Yes, yes, oke, oke. Yes. Tepuk tangan semuanya. Supaya tidak tegang, kita lebih semangat dan keadaannya ini kita bisa santai. Nah, kemudian selanjutnya, kita juga sebelum melanjutkan ke materi, kita punya ice breaking ya. Kita bersama-sama yuk, Mama, Ibu Guru dan semuanya para hadirin tamu undangan dimohon untuk berdiri. Kita ice breaking sejenak. Supaya lebih santai dan bersemangat ke.
Wah, luar biasa penampilan ibu-ibu ini itu ya, sudah ikut grup senam, jadi seperti ini sudah biasa. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya sebelum kita ke materi, saya ada pertanyaan. Coba kita bersama-sama melihat ke LCD, ke layar, G. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Siapa yang setuju? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak apa-apa, tidak usah malu-malu, ini sesuai pendapatnya masing-masing ini, Pak. Kemudian yang tidak setuju, mesti ini bu gurunya orang setuju. Iya, tidak tega ya, Bu. Iya. Baik, kemudian pertanyaan kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Siapa yang setuju? Hampir semuanya setuju, ya Allah. Iya, siapa yang tidak setuju? Tidak ada, berarti semuanya setuju. Kemudian pertanyaan yang ketiga, seorang guru harus memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang dihadapi siswa. Setuju banget, Bu? Siapa yang setuju? Wah, luar biasa, semuanya setuju. Mama setuju banget? Seorang guru harus dapat memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang dihadapi siswa. Siapa yang banget setuju? Nah, semuanya setuju. Kemudian selanjutnya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Semuanya setuju. Nah, nanti kami harapkan, nanti saya harapkan setelah ibu-ibu melihat materi yang sudah saya paparkan, ibu-ibu sudah mendapatkan jawaban dari apa pertanyaan yang sudah ibu jawab sekarang. Oke, monggo kita lanjutkan untuk selanjutnya. Tujuan pendidikan. Nah, ibu-ibu itu tujuannya apa sih kok anak-anak diberikan pendidikan? Supaya apa, Bu? Hasil akhirnya supaya pintar, ngerti? Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar anak dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Untuk selanjutnya, budaya positif. Kok tidak ada perso? Buat perso sidik deh. Mama, Bu Guru dan ibu-ibu semua, hari ini kita akan bersama-sama sharing belajar tentang budaya positif. Kira-kira kalau ibu-ibu semuanya ini mendengar kata budaya positif, kira-kira yang ada di benaknya, di pemikiran kita itu apa? Budaya positif itu apa? Monggo, dinten ingkang badhe berpendapat, monggo Bu Karisa, nopo Bu Guru atau orang tua, nopo Pak Komite? Seperti ini ya, Bu. Kebiasaan yang baik, budaya positif ya, kebiasaan yang baik, yang biasa diterapkan di sekolah. Ya, luar biasa, Ki. Itu benar sekali, tepuk tangan untuk Bu Karisa. Oke, ya. Budaya positif
budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik yang kita terapkan di sekolah untuk menuju siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Coba kita lihat. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolahan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ibu-ibu, hari ini kita mengenal budaya positif. Sebetulnya budaya positif itu sudah kita laksanakan setiap hari, tapi memang kita perlu tingkatkan dan perlu dipertahankan. Nah, budaya positif itu mempunyai konsep utama. Untuk menuju ke budaya positif, kita ada konsep-konsep utamanya untuk menuju ke budaya positif. Nah, konsep utamanya yaitu di sini ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep ini yang kita butuhkan untuk supaya bisa mendapatkan budaya positif. Nah, untuk selanjutnya, yang pertama perubahan paradigma belajar. Nah, kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka itu pembelajarannya berpusat pada anak dan mewujudkan anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Kira-kira ini pasti sudah tidak asing. Ibu-ibu semua mengetahui dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila. Apa saja dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila? Monggo, mic-nya boleh muter. Boleh bernyanyi sambil bernyanyi kan? Boleh menambahi nanti yang kurang. Saya memberikan sedikit ini dengan lagu Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan, luar biasa. Tentunya sudah tidak asing lagi, Bu. Ya, kita sudah nyanyikan setiap hari karena kita akan menuju siswa-siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk selanjutnya perubahan paradigma. Nah, ini saya ada permainan. Nanti permainannya ibu-ibu akan dibagi menjadi yang sebelah kanan itu guru A, yang sebelah kiri guru B. Ini berpasangan gitu, Bu. Nah, secara berpasangan nanti ada salah satu yaitu guru sebelah A, sebelah kanan, nanti menuliskan di kertas kecil yang sudah disediakan, menuliskan barang-barang atau sesuatu hal yang berharga, tapi dirahasiakan. Setelah itu jenengan kepal dan jenengan tutup, dirahasiakan. Nanti yang teman satunya itu akan berusaha untuk membuka kepalan tersebut dengan cara apapun. Boleh dengan mengidik-idik gitu, membujuk, merayu, memukul atau apa gitu, boleh. Ngoten nggih? Sekarang bisa dimulai, saya hitung 1, 2, 3. Monggo.
Yang sebelah A monggo menulis apa saja sesuatu hal yang berharga yang menurut berpasangan kanan kiri. Yang menurut jenengan itu sesuatu hal yang berharga, yang perlu disimpan, yang perlu dirahasiakan. Satu. Kemudian pasangan yang satunya itu bertugas untuk berusaha untuk membuka. Berusaha untuk aku kok pengen tahu. Nah, gitu. Dirahasiakan, monggo. Monggo yang menurut mama itu, yang menurut ibu-ibu semua ini berharga menurut jenengan. Kapan? Setelah sudah selesai monggo digenggam. Satu pasangan, Bu. Nggih. Yang satu membuka, yang satu mengepal. Monggo disimpan di kepala tangan ibu-ibu. Apa saja yang menurut jenengan itu sangat berharga. Nggih, monggo bisa diserat. Sampun? Nggih, barang boleh. Seseorang yang berharga juga boleh. Monggo, yang menurut jenengan itu berharga. Sampun diserat. Nah, kita mulai untuk pihak yang pasangan yang selanjutnya itu membuka kepala tersebut. Saya hitung ya Bu ya. 1, 2, 3. Silakan dibuka. Silakan berusaha untuk membukanya. Monggo dibuka. Sakit banget. Sudah 1, 2, 3 sudah selesai. Oke, tepuk tangan. Sekarang saya mau tanya Bu, siapa yang tadi membuka kepala itu? 7 jari. Tidak ada yang membuka. Oh, luar biasa. Ada yang dibuka tadi? Ada. Ada tadi yang tadi membuka kepalanya? Tidak ada. Oke. Oke. Nah, sekarang saya tanya Bu, jenengan membuka atau menutup? Itu yang mengontrol membuka dan menutup itu sinten? Siapa yang mengontrol? Diri sendiri ya. Jadi yang bisa mengontrol kita itu siapa? Kita sendiri. Kalau orang lain mengontrol bisa tidak? Tidak bisa. Nah, kita selalu beranggapan ini menurut perubahan paradigma teori kontrol ilusi kontrol Dr. William Jackson. Kita beranggapan, kita sebagai guru itu pasti selalu beranggapan ilusi guru itu bisa mengontrol murid. Bisa apa tidak? Kira-kira guru itu bisa mengontrol murid? Bisa apa tidak? Bisa. Kalau anak itu mau mengerjakan tugas, itu dikontrol bu guru apa dikontrol dirinya sendiri? Iya. Tapi yang mengerjakan itu dengan kemauannya siapa? Iya, pasti yang mengontrol itu dirinya sendiri. Nanti kalau gurunya sudah tidak menyuruh, itu nanti yang berusaha untuk mengontrol dirinya siapa? Tentunya diri sendiri. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa yang murid itu sendiri untuk mempunyai motivasi mengontrol dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Setuju Bu?
Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif itu bermanfaat. Ya, kadang itu kalau anak itu kita kasih penguatan, itu anak-anak itu langsung semangat gitu ya Bu. Tapi kalau tidak ada motivasi atau penguatan, anak itu juga langsung tidak semangat. Ngoten ya, jadi itu terlahir dari kontrolnya murid itu sendiri. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul apa salah Bu? Biasanya kan kalau anak itu melakukan kesalahan, kamu kok gak salah, kamu bu guru aku wes kesel yo. Nah, itu kan termasuk membuat anak merasa bersalah, menguatkan karakternya. Itu betul apa salah? Ya, itu biasanya itu kita sebagai bu guru itu selalu beranggapan seperti itu, padahal itu salah. Itu akan membuat anak semakin down, anak semakin kecewa. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita itu beranggapan kayaknya itu kudune maksa anak. Itu betul apa salah? Salah. Bahwa anak itu kalau dipaksa itu pasti berontak gitu. Nah, berarti tidak sesuai. Nah, untuk selanjutnya disiplin positif. Kita kalau mendengar kata disiplin itu pasti yang terbenak di dalam kita itu, yang terbesit ya, itu pasti aturan, tata tertib, hukuman. Padahal itu disiplin itu kita bisa menggunakan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Oke, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin-disiplin diri itu kita tumbuhkan dari dalam diri kita sendiri, diri anak sendiri. Tidak karena nanti ben aku tidak melanggar peraturan, aku tak disiplin, aku bentuk hadiah, aku tak disiplin, aku bentuk reward, bentuk penghargaan. Nah, itu berarti muncul dari motivasi ekstrinsik yang dari luar. Sedangkan kita harus memunculkan yang dari dalam, yang tumbuh murni dari dalam diri anak sendiri. Kemudian selanjutnya, nah, disiplin positif itu terdiri dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini terdiri dari berbagai macam ini, Bu. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Seperti contohnya, jujur. Jujur itu kalau di Inggris artinya apa? Sama jujur atau ada arti yang lain? Sama nggih? Sama. Berarti itu nilai-nilai kebajikan itu tidak lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jujur itu di agama, contohkan agama non-Islam. Jujur kan berkata apa adanya. Kalau di agama Kristen artinya itu sama apa tidak? Sama. Kalau di bangsa manapun artinya sama apa tidak? Sama gitu. Itu nilai-nilai kebajikannya itu yang untuk kita tanamkan ke anak supaya bisa berdisiplin positif. Nanti kita menggunakan
menggunakan contoh nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disampaikan Ibu Supriyati, mungkin mama-mama ini dan semuanya sudah hafal untuk profil pelajar Pancasila. Di sini ada beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan selanjutnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, nah dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa diambil untuk mendapatkan suatu keyakinan kelas. Nanti monggo ibu-ibu bisa menggunakan nilai-nilai kebajikan untuk membuat keyakinan kelas. Untuk selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Tentunya itu manusia itu pasti mempunyai kebutuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Coba kita lihat bersama-sama 5 kebutuhan dasar manusia. Ada apa saja, Bu? Oke. Luar biasa. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kalau kita bekerja, itu kita membutuhkan kebutuhan dasar apa, Bu? Kita bekerja ini membutuhkan kebutuhan dasar apa? Kebutuhan apa yang kita butuhkan? Iya, betul sekali, bertahan hidup. Kalau kita healing ini nih, iya, kesenangan. Kalau kita bersama teman-teman ingin disayangi, diterima, itu termasuk kebutuhan dasar. Iya. Kemudian kalau ada anak yang ngantuk di kelas, itu membutuhkan kebutuhan dasar apa? Anak itu tidur di kelas, ada kegiatan itu ngantuk. Anak itu membutuhkan kebutuhan dasar apa di kelas? Kebebasan. Ya, kadang itu bu gurunya itu memberikan materi itu yang membosankan, Jadi anak-anak itu terus ngantuk. Jadi mereka membutuhkan kebebasan. Ya, memang kita bu guru harus selalu kreatif. Kemudian selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kira-kira itu yang sering kita munculkan, yang sering kita gunakan itu motivasi apa? Ekstrinsik? Ekstrinsik apa? Intrinsik? Sekarang sekarang seumpama ibu-ibu datangnya itu pagi, itu kira-kira itu memakai motivasi apa? Supaya tunjangannya cair. Itu berarti apa? Ekstrinsik. Ya. Terus ada lagi kalau kita yang orang tua ya, itu supaya kita berdandan yang cantik. Nah, itu termasuk motivasi kita. Itu motivasi apa? Supaya dapat tambahan belanja suami gimana ya? Iya, jadi sebaiknya itu kita menggunakan motivasi intrinsik yang muncul dari diri kita sendiri tanpa membutuhkan imbalan atau penghargaan dari
orang lain. Itu tapi agak susah memang ya. Tapi manusiawi juga ya kalau kita menggunakan motivasi ekstrinsik. Aku tak garap pembelajaran bentuk bonus. Nah, itu ya ekstrinsik. Iya. Terus aku tak apa tepat waktu kok ben kepala sekolah ben seneng. Iku ya ekstrinsik. Oke. Jadi memang kita sebaiknya menggunakan motivasi intrinsik. Luar biasa. Kemudian selanjutnya dari ketiga ini, hukuman, konsekuensi, restitusi. Menurut ibu-ibu semua, manakah yang tepat dari ketiga kata ini? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ada yang mengatur konsekuensi, ada yang mengatur restitusi. Hukuman tidak ada. Betul. Nah, baik, coba kita bersama-sama ya kita memahami hukuman. Hukuman itu contoh ada anak yang telat. Ada anak yang telat. Contohnya ya Nathan. Nah, Nathan telat. Sekarang Nathan lari 10 kali di halaman sekolah. Nah, itu tidak direncana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, kamu telat, ayo lari. Nah, itu berarti dari pihak satu. Kemudian selanjutnya bersifat satu arah. Satu arah itu memang dari pihak guru. Murid tidak tahu apa-apa. Kemudian biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Mungkin kayak itu ya hukuman. Tapi tidak ada yang memilih hukuman. Kemudian konsekuensi. Untuk konsekuensi ini biasanya terencana atau disepakati sesuai aturan. Tapi tetap anak diberikan aturan. Contoh, anak tidak mengerjakan tugas. Konsekuensinya anak berdiri di depan. Itu konsekuensi. Tetap murid tidak nyaman karena itu juga satu arah. Sikap guru itu selalu memonitor. Karena kan kalau konsekuensi guru yang menentukan. Oke? Seumpama anak itu tidak ikut sholat, konsekuensinya tidak usah ikut di kelas, silakan di kantor. Nah, itu tetap satu arah. Anak berada di posisi yang tidak nyaman. Nah, itu ya konsekuensi. Nah, kalau yang restitusi, kita juga masih asing ya Bu ya, restitusi. Saya juga masih asing ini. Dengan belajar ini saya baru tahu restitusi itu apa. Jadi kita bisa membenahi diri kita setelah tahu, oh selama ini kok kita memberi konsekuensi ya. Ternyata ada solusi lain yang lebih berpihak ke anak, yang lebih memberikan solusi ke anak, yaitu dengan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga anak dapat kembali menjadi yang lebih baik. Jadi anak kita adakan pendekatan. Kita ajak kolaborasi, kita ajak komunikasi. Jadi anak itu ditanya alasannya apa, solusinya kita pecahkan bersama-sama. Jadi tidak satu arah, artinya dua arah, ada kesepakatan antara murid dan guru. Nah, ternyata dengan proses restitusi ini kita bisa menjadi yang lebih baik. Anak tidak merasa kecewa. Untuk selanjutnya, nah ini ada pernyataan. Berdiri di kelas karena tidak
Kira-kira ini hukuman, konsekuensi, atau restitusi, Bu? Monggo. Berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan tugas. Iya. Jawab kok cuma dua ya. Monggo lah semuanya ya. Napa, Bu? Hukuman. Kemudian ya, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan tugas. Nah, biasanya ini ada kesepakatan. Kalau hukuman itu secara dadakan. Biasanya itu yang tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya berdiri di depan kelas. Nah, ini yang kedua, lari mengelilingi lapangan 5 kali karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman gini. Kemudian membersihkan coretan yang dicoret di meja. Terus itu konsekuensi. Membersihkan kamar mandi karena merusak barang teman. Konsekuensi apa? Hukuman. Karena itu biasanya dadakan kalau seperti itu ya. Oke. Kamu kok merusak barangnya Ajri? Bersihkan kamar mandi. Hukuman ya. Kemudian selanjutnya melakukan pendekatan dan menanyakan solusi. Nah, ini termasuk restitusi. Mama sudah hebat, baru sebentar belajar sudah memahami. Luar biasa. Ini ada video ya. Videonya nanti. Di sini kita juga sebagai guru, nah, tentunya juga sebagai ibu rumah tangga juga kalau menurut saya. Guru juga, ini khususnya untuk guru ya. 5 posisi kontrol. Kita itu mempunyai posisi kontrol. Manakah yang lebih baik yang bisa kita terapkan untuk diri kita sebagai pendidik? Kira-kira ada 5 ini yang terbaik untuk kita itu yang mana, Bu? Teman? Adakah yang lain selain teman? Betul. Baik, di sini ada pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba kita akan mengetahui jawabannya yang tepat yang apa. Nah, kita lihat bersama-sama. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Setelah melihat video ini, kira-kira ada yang berubah pikiran dari yang posisi teman. Berarti kita harus sama-sama berusaha dan memperbaiki
lagi untuk menjadi posisi manajer. Saya juga pertamanya gitu, Bu. Saya harus menjadi teman. Tapi ternyata kok itu salah. Kalau teman, kadang itu anak itu teman nyaman sama kita. Tapi sama guru lain, belum tentu dia bisa menjadi teman. Jadi tentunya itu masih belum bisa untuk menyelesaikan masalah menengge. Berarti kita sepakat posisi kontrol yang sebaiknya kita gunakan yaitu posisi sebagai manajer. Ini di sini ada siswa membuat sampah sembarangan. Kalau penghukum itu, kamu pulang terakhir. Kalau yang pembuat merasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu itu kok selalu mengecewakan Bu Guru. Kok anak kan mesti, yo Bu, maaf yo Bu, langsung tambah dong gitu ya. Kalau sebagai teman, ayo dong ikuti aturan kelas, tolong bantu Bu Guru, ya wes nggak apa-apa, wes. Biasanya teman kayak gitu ya, ayo. Sudah dong, sekolah gitu. Kemudian selanjutnya, kalau pemantau ini tetap itu masih seperti mampu penghukum gitu ya, Bu. Kamu sudah melanggar aturan kelas, kamu tahu konsekuensinya. Ayo, buang sampahnya dan jangan diulangi lagi. Itu yang pemantau. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Langkah-langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Kadang anak diajak ngobrol gitu malah dia mengeluarkan celoteh-celoteh yang luar biasa. Aduh, aku mau buang sampah sembarangan, Bu. Lah piye Mas? Ben sing apik iku kudune piye? Kita buang di tempat sampah. Oh, berarti besok jangan diulangi lagi ya. Berarti kalau ada sampah dibuangnya di tempat sampah. Jadi anak kalau diajak komunikasi itu luar biasa, malah lebih menyelesaikan masalah. Kadang kita sebagai orang dewasa, ayo buang di tempat sampah. Kamu itu loh sudah emosi dulu. Padahal itu menuduhkan anak. Dan selanjutnya, nih ada pertanyaan. Bu Guru kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol apa, Bu? Bu Guru kecewa sekali dengan kamu. Termasuk posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ayolah lakukan demi Bu Guru. Jangan seperti ini lagi ya. Sebagai teman. Kemudian berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa kamu tidak akan istirahat kalau tidak mengerjakan tugas? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Sehingga mereka membuat besok. Menurut ibu-ibu, kenapa lah Bu kok keyakinan kelas lah Bu? Kok orang peraturan kelas saya? Karena kalau keyakinan kelas itu kita meyakini dari diri kelas dulu. Kalau peraturan kan itu ditetapkan seperti doktrin gitu ya. Kalau kamu nanti dikenakan sanksi seperti itu. Kalau kita keyakinan kelas kan kita mempunyai keinginan bahwa sesuatu yang kita berarti nanti dapat memberikan sesuatu yang lebih baik. Luar biasa. Betul sekali. Kalau keyakinan kelas itu kita buat dengan kesepakatan bersama-sama. Tapi kalau peraturan kelas itu sudah dibuat oleh sekolah tanpa disepakati anak. Jadi mau tidak mau ya harus ditaati. Keyakinan kelas tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Bu Pre bahwa keyakinan kelas itu yang dibuat secara bersama-sama dengan
kesepakatan. Tadi di awal juga sudah dijelaskan Bu Kalisa, Bu Preda, kita semua sudah memahami, dan ini nanti kita ada kerja kelompok. Kita akan membuat keyakinan kelas yang akan kita impikan dan akan kita terapkan di kelas kita. Nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah kita siapkan untuk alat dan bahannya. Monggo nanti ada waktu 3 menit untuk membuat keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Tadi sudah ada di depan ya ibu-ibu ya, untuk nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal tadi sudah kita contohkan. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Dan selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi cukup singkat-singkat saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan selanjutnya semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Monggo, waktunya 3 menit ya Bu. Monggo dibuat. Boleh 3 sampai 7, 3 sampai 8 keyakinan kelas. Nanti mohon ada salah satu kelompok yang menyampaikan atau mempresentasikan di depan. Semangat, nah, kita itu juga harus bisa ikut terlibat untuk membuat keyakinan kelas. Boleh 3 sampai 8 keyakinan kelas. Monggo nanti bisa disepakati dan nanti bisa kita rekomendasikan untuk pembuatan keyakinan di kelas kita masing-masing. Semangat ibu-ibu, walaupun siang tapi supaya tidak mengantuk ini. Waktunya kurang 1 menit ya Bu. Waktunya kurang 1 menit Bu. Monggo. 3 sampai 8 mawon.
Sampun? Oh, kok serius nak? Tenangan ini. Ayo monggo yang sudah selesai bisa maju ke depan untuk menyampaikan. Monggo, boleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti ada hadiahnya ya Bu. Monggo. Sampun? Monggo kelompok 1 apa kelompok 2 atau kelompok 3? Ayo monggo, Ibu Ketua Pak Guyuban. Monggo. Atau Bu Guru atau pengurus yang lain? Monggo. Monggo. Keyakinan kelasku, 1 jujur. Nggih monggo, mau maju ke depan? Oke, tepuk tangan untuk sini Bu Karina. Monggo ya? Udah maju ke depan kita sampaikan. Oke, silakan Bu Karina untuk menyampaikan keyakinan yang sudah disepakati. Ya, kalau keinginan nggak salah ini supaya ini aku saya juga menjawab keyakinan kelas terdiri dari 1 kejujuran, yang kedua kemandirian, yang ketiga coba saling menghargai sesama ya Bu, yang keempat bertanggung jawab, dan kelima saling menjaga kebersihan. Betul Bu? Wah, luar biasa. Belum aja 1 jam itu sudah jadi ya Bu ya. Ternyata segampang itu membuat keyakinan kelas. Luar biasa. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan? Wah, luar biasa Bu. Ayo Bu Ketua monggo. Kemungkinan yang baik, kemungkinan yang baik. Ayo monggo. Nggak apa-apa nak. Kampus potong putih. Keyakinan kelas kelompok 1. Religius itu seperti pelajaran agama Islam ya di sini ya Bu. Kayak seperti hari Jumat itu kan ada praktek sholat, mengaji. Mandiri. Anak-anak kan diajarkan untuk belajar mandiri ya, supaya bisa mengerjakan tugasnya sendiri itu ya. Menghargai. Anak-anak diajarkan untuk menghargai sesama teman, sama menghargai guru, orang tua. Jujur, anak-anak diajarkan oleh guru kalau kita itu nggak boleh berbohong, harus saling jujur, sama teman juga harus jujur gitu ya. Toleransi itu ya saling menghargai lah, sama teman, sama guru, sama orang tua ya. Tanggung jawab, harus bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing sesuai waktu yang ditentukan sama guru ya. Kerjasama saling teman untuk mengerjakan soal yang sudah diberikan guru. Menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya, setelah makan jajan atau istirahat harus dibuang pada tempatnya. Sudah disediakan guru ya tempat sampah masing-masing ya. Ini sudah sekian ya dari saya. Ibu Ketua KPUS luar biasa sekali. Ini walaupun siang tapi tetap semangat ya. Kita lanjutkan ya. Ini keyakinan kelas ini kayaknya mudah sekali ya dibuat ya, tapi tetap harus kita yakini bersama-sama. Kita sebagai bu guru tentunya menjadi teladan yang baik untuk siswa kita. Jadi bu gurunya ya juga harus mentaati. Jadi bu
berarti bu gurunya harus juga tepat waktu. Kemudian bu gurunya kepengen mandiri, anaknya kepengen mandiri, berarti bu gurunya harus bisa menjadi teladan mandiri, peduli, sopan, santun. Memang yang utama itu kita harus bisa menjadi teladan yang baik. Untuk selanjutnya, nah ini yang terakhir, konsep utama segitiga restitusi. Nah, tadi sudah kita pelajari masalah restitusi, ya. Nah, ini ada tahapannya. Untuk kita melaksanakan restitusi, ternyata itu ada tahapannya, yaitu dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, melalui restitusi guru dapat, nah yang pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif. Nah, yang selanjutnya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dari kesalahan. Yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Dan selanjutnya, ini ada tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi tahapan ini, Bu, yang harus kita laksanakan untuk menangani siswa-siswa yang mempunyai masalah. Tidak dengan yang sewu tidak hukuman, tidak konsekuensi, tapi yang tepat itu dengan restitusi, dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nanti coba kita belajar bersama-sama, kita terapkan supaya kita bisa menjadikan siswa yang lebih baik. Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini Bu Guru mempunyai contoh. Nanti kita perhatikan bersama-sama, nggih. Mengambil keadaan jadi
Iya, aku nanti nanti bangunnya lebih pagi ya. Hanya dipersiapkan bayinya tidak lagi aktif. Akhirnya begitu mulai melakukan. Mulai sekarang bisa kesini dong. Yeay, alhamdulillah. Terima kasih ya. Semua juga. Maka selalu membersih minyak yang pintar dan selalu mentaati tentang Tuhan. Oke, terima kasih sekali. Terima kasih ya. Dan yang terakhir, terima kasih. Nah itu tadi paparan kami, paparan saya disimulasi atas modul budaya positif, modul 1.4. Di sini kita mempunyai kesimpulan ya Bu ya. Tadi sudah kita praktekkan yang namanya segitiga restitusi. Bu Guru siap untuk melaksanakannya? Siap? Berarti sekarang tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, adanya restitusi. Dan kami mohon untuk semua warga sekolah untuk mendukung kami supaya kami bisa melaksanakan budaya positif ini dengan baik, dapat kita tingkatkan dan dapat kita pertanyakan. Terima kasih atas masukan, saran dan semuanya. Karena ini waktunya sudah siang, tentunya kita tugasnya lebih banyak lagi ya. Dan kesimpulannya kita sebagai guru harus selalu berusaha untuk memecahkan masalah. Kita menggunakan solusi yaitu menggunakan segitiga restitusi dan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Siap apa siap? Oke, kita akhiri dengan Yaya TK Islam Karana. TK Islam Karana. Yes, oke. Yes, oke. Yes, oke. Terima kasih. Sekian dari Bu Guru. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Sekian dari Bu Guru. Apabila ada tutur kata Bu Guru yang kurang berkenan atau ada yang salah, Bu Guru mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya Dewi Rohayati, apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan kegiatan, kita buat keyakinan kelas dulu ya. Membuat apa? Keyakinan kelas. Dan apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam kata-kata positif. Itu lebih dari sekedar aturan. Jadi aturan yang bersifat positif yang kita yakini dan kita sepakati. Kita buat bersama-sama ya. Teman-teman, keyakinan kelas kita yang pertama, kalau kita melaksanakan kegiatan berdoa dan kita meyakini, kita percaya, kita taat kepada Allah, itu keyakinan kita yang pertama apa saya? Religius. Apa? Nah, berarti keyakinan kita yang pertama religius. Kita tempel yang pertama, kita yakini kita akan religius.
kelas kita religius. Contohnya apa? Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kemudian melakukan ibadah, kemudian menghafal surah pendek dan doa-doa sehari-hari. Siap? Nah, kemudian yang kedua, teman-teman berani sekolah sendiri. Berarti teman-teman melaksanakan keyakinan apa? Mandiri. Berarti teman-teman melaksanakan kegiatannya sendiri, tidak dibantu. Bisa melaksanakan kegiatan sampai selesai. Dan teman-teman bisa mandiri, tidak ditungguin. Berani sekolah sendiri. Berarti keyakinan kelas kita yang kedua apa? Mandiri. Pintar sekali, mandiri. Berarti teman-teman berani sekolah sendiri, melaksanakan kegiatan sendiri. Ini pintar sekali ya. Kemudian teman-teman melaksanakannya sampai tuntas. Itu termasuk keyakinan kita apa? Mandiri. Berarti kita meyakini keyakinan kelas kita yang kedua yaitu mandiri. Pintar sekali. Kita tidak boleh berbohong. Kita itu harus berkata apa adanya. Itu kita meyakini kelas kita apa? Berarti teman-teman meyakini yang ketiga yaitu jujur. Jujur itu apa teman-teman? Tidak boleh Kamu pintar sekali. Tidak boleh berbohong. Berarti kita meyakini jujur. Setelah jujur, kira-kira apa lagi? Kalau kita melihat teman kita kesusahan, teman kita iya dibantu. Kemudian kalau kita mau melaksanakan kegiatan ada yang aku ini susah nggak bisa bawa. Iya, berarti kita kerja sama. Berarti keyakinan kita yang keempat apa? Kerja sama. Kita yakini bersama-sama ya. Kerja sama. Nah, untuk selanjutnya, sesama teman itu harus saling menghargai. Boleh enggak kita mengejek teman? Berarti harus saling menghargai. Kita sepakati ya keyakinan kelas kita yang kelima yaitu menghargai. Oh, kita mengejek. Wih, badannya gendut. Boleh enggak? Enggak boleh. Berarti harus saling menghargai. Ini kan sehat ya teman-teman. Kemudian kalau kepada bu guru, kalau kepada teman, kalau kepada orang yang lebih tua, kita harus sopan santun. Berarti teman-teman siap ya untuk meyakini kelas kita yaitu sopan. Nah, keyakinan kelas kita selanjutnya yaitu sopan. Berarti kalau ada bu guru, teman-teman mengucap salah apa tidak? Iya, kalau teman-teman ada kesalahan, teman-teman mengucapkan apa? Maaf, pintar. Kalau sudah diberi sesuatu, teman-teman mengucapkan apa? Terima kasih. Kalau ada orang tua duduk, kita jalan mengucapkan apa? Iya, permisi. Amit bersari. Kita yakini, kita sepakati keyakinan kelas kita yang keenam yaitu sopan. Pintar sekali. Selanjutnya, teman-teman, kalau ada sampah dibuang di mana? Kalau dibuang sembarangan boleh apa tidak? Kalau mencoret-coret tembok boleh tidak? Mencoret-coret meja? Mencoret-coret buku? Berarti teman-teman kalau melihat boleh apa tidak? Berarti kita harus menjaga kebersihan. Keyakinan kelas kita selanjutnya yaitu menjaga. Teman-teman siap? Nah, menjaga kebersihan
kebahagiaan. Pinter sekali, ada hadisnya ya. Anak depatung pintar sekali. Kemudian yang terakhir, kita akan membuat keyakinan kelas kita, yaitu apabila teman-teman diberi tugas, dikerjakan apa tidak? Kalau teman-teman setelah melakukan istirahat permainan, kemudian permainannya itu dikembalikan ke tempatnya apa dibiarkan? Dikembalikan itu merupakan apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi teman-teman siap untuk meyakini tanggung jawab? Nanti kalau teman-teman lupa, nah ini Bu Guru pajang, wah aku punya keyakinan kelas, setelah main berarti harus aku beresin. Itu termasuk keyakinan kelas, berarti aku harus tanggung jawab. Bisa atau tidak? Bu Guru dan murid mempunyai keyakinan kelas, religius, mandiri, jujur, kerjasama, menghargai, sopan, menjaga kebersihan, tanggung jawab. Teman-teman siap untuk meyakini? Nah, kita yakini bersama-sama ya. Tepuk tangan semuanya. Nah, setelah kita melaksanakan keyakinan kelas, tiap hari harus kita budayakan. Harus kita sepakati bersama-sama untuk setiap hari dan seterusnya. Bisa atau tidak? Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan melanjutkan pembelajaran lagi.